Halo adik-adik pelajar, selamat bertemu kembali dengan saya Bimbel Matematika Channel. Saya berharap adik-adik semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dan ceria selalu untuk menyaksikan video ini. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan seri pembahasan materi operasi pecahan secara lengkap dan tuntas, khusus untuk menentukan perbandingan pecahan dan pecahan senilai yang disertai dengan pembahasan soal-soal. Terima kasih buat adik-adik yang telah menonton video ini, dan juga terima kasih buat yang telah subscribe channel ini. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya adik-adik, agar saya lebih bersemangat lagi membuat video-video pembelajaran berikutnya. Baik adik-adik, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Menentukan perbandingan pecahan dan pecahan senilai. Nah baik adik-adik, pada kesempatan ini kita akan coba mengerjakan 12 butir soal untuk lebih memahami bagaimana caranya menentukan perbandingan pecahan dan bagaimana caranya menentukan pecahan senilai. Nah 7 soal pertama mengenai perbandingan pecahan, dan kemudian 5 soal berikutnya adalah mengenai pecahan senilai. Nah, dengan berlatih soal-soal ini tentunya nanti adik-adik sudah lebih memahami bagaimana cara menentukan perbandingan pecahan dan bagaimana caranya menentukan pecahan senilai. Baik, langsung saja kita mulai bagaimana caranya menentukan perbandingan pecahan. Nah, perbandingan pecahan itu disimbolkan dengan 3 simbol. Nah, yang pertama simbolnya seperti berikut ini. Nah, ini membacanya adalah lebih besar dari. Nah, untuk lebih mudah mengingatnya, di sebelah kiri simbol ini seolah-olah kita buat garis vertikal, nah akan membentuk seperti huruf B, artinya besar. Nah, kemudian simbol yang kedua seperti ini membacanya lebih kecil dari. Nah, untuk gampang mengingatnya, ya adik-adik, kita bayangkan kita tarik garis vertikal atau tegak lurus di sini, di sebelah kiri simbolnya, sepertinya akan terbentuk huruf K, artinya kecil, jadi lebih kecil dari. Nah, simbol yang ketiga adalah simbol sama dengan. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan perbandingan pecahan? Lihat di penyebutnya. Syaratnya adalah bahwa penyebut harus bernilai sama. Nah, kemudian kalau penyebutnya sudah bernilai sama, kita tinggal membandingkan nilai pembilangnya. Apakah lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Nah, coba kita selesaikan soal nomor 1. 2/5. Pecahan yang pertama, pecahan yang kedua, 4/5. Nah, apakah pecahan sebelah kiri lebih besar dibandingkan sebelah kanan, atau sebaliknya? Nah, karena penyebutnya sudah sama-sama 5, ya, sudah sama-sama 5, penyebutnya sudah sama 5. Nah, kita tinggal melihat nilai pembilang. Pembilang sebelah kiri 2, pecahan sebelah kanan 4. Nah, tentunya 2 lebih kecil dari 4. Maka pecahan 2/5 juga lebih kecil dari 4/5. Nah, begitu adik-adik ya, kalau penyebutnya sudah sama, sudah gampang. Kita lanjutkan soal nomor 2. 2/5 dan 30%. Nah, di sini ada 2 buah pecahan yang berbeda bentuk. Satu bentuk pecahan biasa, yang sebelah kanan bentuk pecahan persen. Nah, untuk bisa membandingkan 2 buah pecahan, harus dalam bentuk yang sama. Boleh pecahan biasa ini kita rubah ke persen, atau yang persen ini kita rubah ke pecahan biasa. Nah, dalam hal ini coba kita selesaikan yang 30%, kita buat menjadi pecahan biasa. Nah, 30% jadi pecahan biasa berapa? 2/5, 30% itu sama dengan 30/100.
Nah, 30/100 ini pun masih bisa disederhanakan lagi, sama-sama dibagi 10, sehingga menjadi 2/5 dan 3/10. Nah, sekarang untuk bisa kita bandingkan 2/5 dan 3/10, penyebut kedua pecahan harus kita samakan. Nah, karena KPK 5 dan 10 adalah 10, maka kita buat yang 5 ini, yang penyebutnya 5 jadi 10. Nah, tentunya kali 2. Kalau penyebut kali 2, pembilangnya juga kali 2. Nah, jadi berapa ini adik-adik? 2 kali 2, 4. 5 kali 2, 10. Nah, ini tetap 3/10. Kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal membandingkan pembilang. Nah, 4 adalah lebih besar dari 3. Maka bisa dipastikan 4/10 lebih besar dari 3/10. Nah, kita lanjutkan adik-adik soal yang ketiga. 2/3 pecahan yang sebelah kiri, kemudian 6/7 yang sebelah kanan. Nah, di sini ada pecahan campuran, harus kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Ya, ubah pecahan campuran jadi pecahan biasa. 2/3 artinya sama dengan 2 kali 3 tambah 2/3. 2 kali 3, 6. 6 tambah 2, 8. Jadinya 8/3. Lalu kita bandingkan 8/3 dan 6/7. Nah, coba lihat adik-adik di sini pecahan sebelah kiri penyebutnya 3, yang sebelah kanan penyebutnya 7. Nah, untuk bisa kita bandingkan harus samakan penyebut. Nah, lah, kita tentukanlah KPK dari 3 dan 7. KPK 3 dan 7 adalah 21. Nah, 8/3, 6/7. Supaya 3 ini jadi 21, harus kita kali 7. Kalau pembilangnya kali 7, penyebutnya kali 7. Jadi yang sebelah kiri sama-sama kita kali 7. Nah, yang ruas kanan, kalau 21 berarti 7 ini harus kita kali 3. Penyebut kita kali 3, pembilangnya juga kita kali 3. Sehingga 6/7 kali 3/3. Lalu kita hitung hasilnya, 8 kali 7 per 3 kali 7. Kemudian yang sebelah kanan 6 kali 3 dan 7 kali 3. 8 kali 7, 56. 3 kali 7, 21. 6 kali 3, 18. 7 kali 3, 21. Nah, sekarang adik-adik ya, coba dilihat. Nilai penyebutnya sudah sama-sama 21. Nah, tugas kita tinggal membandingkan pembilangnya. 56 lebih besar dari 18. Nah, berarti bisa dipastikan pecahan 56/21 lebih besar dari 18/21. Kita lanjutkan soal nomor 4. 2/3/5 sebelah kiri, kemudian 3/1/7 pecahan sebelah kanan. Sama-sama pecahan campuran, supaya bisa kita bandingkan, coba kita rubah menjadi pecahan biasa. 2/3/5 artinya 2 kali 5 tambah 3/5 sama dengan 13/5. 3/1/7 artinya 3 kali 7 tambah 1/7 sama dengan 22/7. Kemudian yang campuran tadi kita rubah jadi pecahan biasa, 13/5, kemudian 22/7. Nah, kedua pecahan ini belum bisa kita bandingkan yang mana lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan. Karena penyebut kedua pecahan masih berbeda. Nah, harus kita samakan penyebut, caranya dengan menentukan KPK dari 5 dan 7. KPK dari 5 dan 7 adalah 35. Nah, jadi kita buat pecahan 13/5, penyebutnya 5 ini jadi 35. Supaya 35, penyebutnya ini perlu kita kali 7. Kalau penyebut dikali 7, pembilang juga kita kali 7. Sehingga 13/5 kita kali 7/7. Pecahan yang sebelah kanan penyebutnya 7, supaya 35, maka penyebutnya perlu dikali 5. Pembilangnya juga kita kalikan 5. Sehingga pecahan 22/7 kita kalikan dengan 5/5. Nah, 13 kali 7 per 5 kali 7 dibandingkan dengan
22 kali 5 per 7 kali 5. Kita cari hasil perkaliannya 91, 91 per 35 dan 110 per 35. Nah, coba lihat adik-adik ya, sekarang penyebutnya sudah sama-sama 35. Pecahan sebelah kanan 90, sebelah kiri 91 per 35, pecahan sebelah kanan 110 per 35. Nah, karena sudah sama penyebut, kita tinggal melihat nilai pembilang. Pembilang sebelah kiri 91, pembilang sebelah kanan 110. Nah, tentunya 91 lebih kecil dari 110. Sehingga pecahan 91 per 35 lebih kecil dari pecahan 110 per 35. Kita lanjutkan soal nomor 5. 0,425 dibandingkan dengan pecahan 4 per 5. Nah, jadi di sini ada dua buah jenis pecahan, yang sebelah kiri pecahan desimal, yang sebelah kanan pecahan biasa. Nah, ini harus kita rubah, yang kemanapun boleh kita rubah, yang penting keduanya harus berbentuk sama. Nah, kita ubah dulu pecahan biasa jadi pecahan desimal. Nah, pecahan biasa 4 per 5 jadi pecahan desimal sama dengan 4 per 5 itu sama-sama kita kali 2, 8 per 10. 8 per 10 itu sama dengan 0,8. Nah, sehingga 0,425 dibandingkan dengan 0,8. Nah, ini sudah langsung bisa kita bandingkan ya adik-adik, yang mana lebih besar 0,425 atau 0,8. Nah, tentunya yang lebih besar adalah 0,8, sehingga 0,425 lebih kecil dari 0,8. Kita lanjutkan soal nomor 6. 1,125 dan 7 per 8. Nah, harus kita ubah pecahan desimal jadi pecahan biasa. 1,125. Nah, ingat pelajaran sebelumnya sudah kita pelajari. Buka videonya ya, buka video berikut ini. Nah, nanti coba tonton dengan cara mengklik linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Nah, kalau adik-adik lupa silakan tonton di sana ya, karena di situ akan jelas bagaimana cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, 1,125 jumlah angka di belakang koma ada 3 berarti per 1000. Kemudian pembilangnya semua angka ini jadi 1125 per 1000. Kemudian pecahan 7 per 8 kita buat juga penyebutnya 1000. Supaya 1000, 8 ini perlu dikalikan dengan 125. Sehingga pembilang juga kita kali 125. Hasilnya adalah 875 per 1000. Nah, kita tinggal membandingkan pecahan sekarang dengan penyebut yang sama. Yang sebelah kiri 1,125 itu 1125 per 1000. Kemudian yang 7 per 8 ini 875 per 1000. Penyebut ruas kiri dan ruas kanan sudah sama. Kita tinggal melihat nilai dari pembilang. 1125 lebih besar dari 875. Sehingga pecahan 1125 per 1000 juga pasti lebih besar dari 875 per 1000. Kita lanjutkan adik-adik soal yang ke-7. 21 per 7 dibandingkan dengan 75%. Nah, kita ubah pecahan campuran jadi pecahan biasa. 21 per 7 artinya 2 kali 7 tambah 1 per 7 sama dengan 15 per 7. Nah, kemudian kita ubah pecahan persen jadi pecahan biasa. 75% artinya 75 100. Kita sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 25. 75 bagi 25 per 100 bagi 25 sama dengan 3 per 4. Nah, kedua pecahan ini kita bandingkan sesuai dengan tempatnya masing-masing. 15 per 7 banding 15 per 7 dibandingkan dengan 3 per 4. Pecahan nilai penyebutnya berbeda, ya, berarti caranya samakan penyebut.
tentukan KPK 4 dan 7. KPK 4 dan 7 adalah 28. Nah, jadi usaha kita membuat penyebut ini jadi 28, yaitu dengan cara mengalihkan 4. Pembilang juga kita kali 4, sehingga kita kali 4 per 4. Nah, ini supaya 28 penyebut yang pecahan sebelah kanan, perlu kita kali 7, pembilang juga kita kali 7, sehingga kali 7 per 7. Kita kalikan 15 kali 4, 60, 7 kali 4, 28, 3 kali 7, 21, 4 kali 7, 28. Penyebut sudah sama-sama 28, kita tinggal membandingkan nilai pembilang. 60 lebih besar dari 21, sehingga pecahan 60 per 28 lebih besar dari 21 per 28. Nah, kita lanjutkan soal yang ke-8. Nah, ini kita sudah memasuki bagaimana cara menentukan pecahan senilai. Semua pecahan berikut ini sama dengan 7 per 8. Nah, di sini ada 4 pilihan. Di antaranya ini ada yang tidak sama dengan 7 per 8, yang 3 yang lain sama. Nah, bagaimana cara menentukannya adik-adik? Pecahan senilai. Nah, pecahan senilai caranya adalah dengan mengalihkan atau membagikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, boleh kita kali, boleh kita bagi. Kalau mau dibesarkan, kita kali. Kalau mau disederhanakan, kita bagi. Nah, di sini pecahannya 7 per 8, coba dulu sama-sama kita kali 2. Berapa hasilnya? Pembilang dikali 2, penyebut dikali 2. 7 kali 2, 14, 8 kali 2, 16. Nah, jadi 14 per 16. Coba kalau sama-sama kita kali 3, 21 per 24. Kali 4 sama dengan 7 kali 4, 28 per 32. Kemudian sama-sama kita kali 5, 7 kali 5, 35 per 40. Kemudian kita lanjutkan sama-sama kita kali 6, 7 kali 6, 42, 8 kali 6, 48. Jadi 42 per 48. Kemudian kita kali 10, 7 kali 10, 70, 8 kali 10, 80. Jadi 70 per 80. Nah, di antara pilihan-pilihannya ini, yang mana tidak ada angka yang di pilihan ini di hasil perkalian ini? 21 per 24 ada, 70 per 80 ada, 35 per 40 juga ada. Nah, jadi yang tidak senilai dengan pecahan 7 per 8 adalah 24 per 60. Nah, coba 7 kali berapa supaya 24? Kan nggak bisa adik-adik ya. 8 kali berapa supaya 60? Nggak bisa. Nah, kalau yang lain bisa, nih 7 kali 3, 21, 8 kali 3, 24, jadi pas dia. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah B, 24 per 60. Kita lanjutkan soal nomor 9. Nama paling sederhana dari 36 per 108 adalah, nah kalau udah dibilang sederhana berarti kita bagi. Nah, jadi pembilang dan penyebut kita bagi bilangan yang sama. Nah, kalau kita lihat secara seksama, ya, angka 36 dan 108 ini boleh sama-sama kita bagi 36. Jadi 36 per 36, 108 per 36. 36 bagi 36 1, 108 bagi 36 dapat 3. Nah, jadi hasilnya adalah 1 per 3. Jadi paling sederhana dari 36 per 108 adalah 1 per 3. Jawabannya adalah A. Kita lanjutkan adik-adik soal yang ke-10. 3 nama lain untuk 2 per 3 adalah, nah jadi 3 nama lain untuk 2 per 3 artinya 3 pecahan yang lain yang artinya sama atau yang nilainya sama dengan 2 per 3. Caranya sama dengan nomor 8 tadi, kita kalikan atau kita bagikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. 2 per 3. Kita kali 2. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. Jadinya 4 per 6. Kemudian kita kali 3. 2 kali 3, 6. 3 kali 3, 9. Jadi 6 per 9. Kemudian kita kali 4. 2 kali 4, 8. 3 kali 4, 12. 8 per 12.
kemudian kita kali 5, 2 kali 5 10, 3 kali 5 15, kemudian kita kali 6, 2 kali 6 12, 3 kali 6 18, 12 per 18. Nah, jadi 3 nama lain untuk 2/3 adalah boleh 4 per 6, 6 per 9, 8 per 12, 10 per 15, 12 per 18. Di antara yang tersedia ini, kita sesuaikan dengan pilihan yang ada. Nah, jadi yang tepat itu adalah 4 per 6, 6 per 9, sama 8 per 12. Nah, yang A salah, harusnya kalau 8 itu 8 per 12. Yang C juga salah. Kalau 1/3, tidak bisa itu dicari hasil perkalian dari 2/3. Kemudian yang D, nah di sini 10 per 18, seharusnya yang per 18 itu adalah pembilangnya 12. Kemudian kalau penyebutnya 9, harusnya pembilangnya itu 6. Nah, jadi pilihan yang tepat itu adalah B. 4 per 6 yang dari sini kali 2, 6 per 9 kali 3, kemudian 8 per 12 dari hasil kali 4. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjutkan soal nomor 11. Bilangan yang nilainya sama terdapat pada pasangan. Nah, di sini ada 4 pasangan bilangan, yang mana yang nilainya sama. Nah, itu bisa kita tentukan dengan mencari, mengalihkan, atau membagikan penyebut dan pembilang dengan bilangan yang sama. 2/9 dan 24 per 124. Nah, jadi 2 supaya jadi 124 berarti kita kali 12. Sehingga 2 kali 12 dan 9 kali 12 penyebutnya. Hasilnya sama dengan 24 per 108. Kemudian yang kedua, yang B 5 per 9 dan 35 per 63. Nah, jadi dari 5 supaya jadi 35 perlu kita kali 7. Nah, jadinya ya 5 per 9, 5 kali 7 dan 9 kali 7 sama dengan 35 per 63. Kemudian yang C 2 per 8 dan setengah. Nah, supaya bisa angka 2 berubah jadi 1 berarti kita bagi 2, 2 bagi 2. Pembagian 2 per 8. 2 bagi 2, 8 bagi 2, sama dengan 1 per 4. Yang pilihan D, 6 per 7. 6 bisa jadi 15, tak bisa. 7 kali 7 jadi 21 bisa, berarti sama-sama kita kali 3. 6 per 7, 6 kali 3, 7 kali 3. 6 kali 3, 18, 7 kali 3, 21. Nah, coba kita lihat. 6 per 7 sama enggak dengan 18 per 21? Nah, ini sama. 6 per 7 pasangannya tadi 15 per 21. Berarti ini tidak bisa. Kita lihat yang ketiga, 2 per 8 dan setengah. Harusnya 2 per 8 itu sama dengan 1/4. Kemudian 5 per 9 dan 35 per 63. Ya, ini sama ya adik-adik ya. Sebab kita cari nilainya 5 per 9 itu sama-sama kita kali 7, jadi 35 per 63. Nah, yang 2 per 9. Nah, yang 2 per 9 itu sama dengan 24 per 108. 29 tidak sama dengan 24 per 124. Nah, jadi yang ini salah. Yang ketiga salah. Yang keempat juga salah. Jawaban yang betul adalah yang kedua. Atau pilihannya adalah B. 5 per 9 dan 35 per 63. Kita lanjutkan soal nomor 12. Nama yang paling sederhana dari 160 per 192 adalah. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini, yang paling sederhana artinya kita bagi bilangan yang sama yang paling besar. Nah, coba kita bagi. Nah, ini adalah pecahan senilai, kalikan atau bagikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Yang pertama dulu kita bagi 2 saja supaya gampang. Kita bagi 2 jadi 80 per 96. Nah, kita bagi 2 lagi jadi 40 per 48. Kita bagi 2 lagi atau sama dengan kita bagi 8. Ya. Hasil dari sini bagi 8, kalau dari sini kemari hasil bagi 2. Kalau kita bagi 8 atau kita bagi 2 dari sini, 8 per 8 sama dengan 24. 24 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 per 8 sama dengan
20 per 24, atau bagi 8 dari 160 per 192. 160 bagi 8 dapat 20, 192 bagi 8 dapat 24, atau sama-sama kita bagi 16. 160 bagi 16 dapat 10, 192 bagi 16 dapat 12. Sama-sama dibagi 32. 160 bagi 32 dapat 5, 192 dibagi 32 dapat 6, nah jadi 5 per 6. Nah ini tidak bisa lagi kita bagi 2 karena angka pembilangnya sudah ganjil. Nah jadi yang paling sederhana itu adalah 5 per 6. Jadi 160 per 192 apabila disederhanakan menjadi yang paling sederhana adalah 5 per 6. Jawabannya adalah A, 5 per 6. Demikian adik-adik pelajar pertemuan kita kali ini. Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan dapat memacu semangat belajarmu agar lebih giat lagi. Jika sekiranya adik-adik ada pertanyaan, saran, dan komentar, mohon adik-adik cantumkan pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan tunggu video-video pembelajaran saya berikutnya. Dan akhirnya saya ucapkan salam sukses. Cerdas itu wajib, bijaksana itu penting.